Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel apapun itu. Kita sekarang udah bersama sesepuhnya Konin UPHB nih. Dulu Ada, sempet jadi sesepuh, sekarang udah nggak lagi. Jadi mohon maaf kalau saya bukan sesepuh. tapi kan itu cuma status Pak Bu. Oke. Tapi kan Tapi kalau status itu berpengaruh. contohnya status apa? Kalau Status hubungan tapi tidak berstatus itu berarti kayak itu digantungin kayak atau orang mules nyari jamban nggak ketemu. Oke, nanti ada beberapa pertanyaan nih Pak Bud seputar Pak Bud. Ini sebenarnya pertama kali masuk itu tahun berapa Pak Bud? Saya masuk tahun 92. 92. Oh, berarti baru saya lahir, baru brojol Pak Budi udah masuk nih. Betul. Tapi nggak kelihatan kan kalau baru masuk masuk ke tahun 92, kayak tahun 2000-an aja. Ah, betul Pak Bud. Lihat Awet face-nya. awet muda ini Pak Budi nih. Termasuk semi milenial apa tuh? Artinya yang adanya posisinya antara milenial sama kolonial apa namanya itu? Mungkin bukan semi milenial Pak Bud, tapi senior milenial ya. Ya mungkin itu. Terus selama dari tahun 92 nih Pak Bud, kan kalau saya misal OH di PLTU, teman-teman MKP, helper itu suka mancing tuh Pak Bud. Mancing maksudnya mancing ikan atau mancing masalah? Nah, itu kalau ada mancing masalah saya nggak tahu Pak Bud. Siapa tahu Pak Bud punya ada cerita lucu. Kalau cerita-cerita yang lucu itu kayaknya pudar ya dimakan waktu. Itu terakhir saya ingat itu mengingat cerita itu di tahun 2018. Dari 2018 ke 2020 hilang semua ingatan itu. Jadi ya mohon maaf saya nggak bisa cerita yang lucu-lucu dan yang aneh-aneh pada saat itu. Oke, mungkin Mungkin ada yang lain yang bisa ditanyakan yang terkait. Kok terkait? Jadi ke orang kantor orang ngomongnya dikit-dikit terkait. Kait, tahu kan kait hook? Kalau di orang mancing apa namanya? ini kail. Ya itu bahasa kerennya kail apa? Apa ya? Saya bukan pecinta mancing sih Pak Bud. Oke deh. Saya Kembali ke pecinta. mancing lagi. Oke, kita keluar dari masalah permancingan. Sekarang penasaran nih Pak Bud. Kan kalau dulu awal masuk PJB udah punya gaji, terus kita ngomongin Pak Budi saat masih bujang gitu. Pak Budi pernah nggak sih kayak, wah ini cinlok sama pegawai wanita PJB sesama unit Kayaknya gitu. langsung fokus sih pertanyaan. Karena banyak yang nanya nih biasanya, banyak yang nanya nih. Kalau kita mundur ke tahun 92, kita bicara cinlok. Waktu itu kebetulan populasinya nggak terlalu banyak di tahun itu. Jadi sekitar, Populasi ceweknya nih? bukan semuanya, maksudnya jumlah dari karyawan yang diangkat pada tahun 92 itu sekitar 50 ya, di Muara Karang 50-an. Itu nggak ada kaum hawanya sama sekali. Baru kemudian di tahun 93-nya ada drop-dropan dari unit lain, mungkin karena kelebihan ya. Di drop lah ada sekitar berapa orang waktu di sini? 2. Di Muara Karang tuh cuma ada 2. Siapa tuh Pak Bud? Masih ada nggak orangnya di sini? Orangnya di Muara Karang masih ada 1. Yang satunya lagi di Muara Tawar. Untuk inisialnya mungkin bisa dicari lah, kalau orang PJB tinggal buka apa namanya tuh? M-Office. M-Office. Yang habis kita Pakai masuk P. menunya yang gambar buku ada catatan itu. Kontak. Nah, kita caranya di situ bisa cari unitnya, tahu urut tahun masuknya, tahu kan di NID itu. Berarti dari populasi cewek cuma 2, cowoknya berapa Pak Bud? Kira-kira aja. 50-an. 50-an. Berarti cowok 50 memperebutkan 2 cewek Pak Bud? Nah, kelihatannya seperti itu dulu, cuma kan nggak kayak sekarang ya, kelihatan. Kalau dulu nggak kelihatan rebutinnya, karena ada main dukun juga. Oh masih ada ya? Kayaknya dengar-dengar ngambil rambut gitu, jadi pelet gitu ya. Lucu juga ya cerita zaman dulu. Masih ada pelet-pelet. Jumlahnya jomplang. Komposisi antara Hawa dan Adamnya ini balik banyak Adam, dan pada saat itu memang ketertarikan dengan yang satu kantor tuh kayaknya gimana ya? Kayaknya kurang. Kebetulan saya sendiri nggak begitu ini. Saya Bentar. lebih nyari di sepanjang jalan antara rumah dan Muara Karang. Iya. Terus dapatnya di mana Pak Bud? Kalau rencananya sih ya di jalan itu, cuma berakhirnya ujung-ujungnya nggak dapet di jalan, dapatnya dekat rumah. Oh.
Alhamdulillah. Jauh-jauh ke Muara Karang nyari jodoh dapatnya di deket rumah. Ya seperti itulah namanya jodoh, kita kan nggak tahu ya. Iya, Untuk betul. untuk Mas Wicak gimana? Wah, kalau saya, makanya Pak, saya bertanya ini tuh, siapa tahu Pak Budi punya masukan kepada para pegawai pria yang masih jomblo-jombloers atau yang mau menikah. Ya kalau saya sih cuman kasih saran aja untuk yang masih jomblo ya, kalau memang nyaman dengan status kejombloannya ya lanjutkan. Artinya boleh kita kelihatan jomblo tapi sebenarnya di luar kantor atau di luar aktivitas keseharian kita di kantor kita bukan jomblo. Udah punya berarti ya? Ya terserah mau udah punya atau apalah pokoknya. Tapi ini Pak Bud, saya penasaran, kan Pak Budi waktu misal udah dapat, bukan misal ya, ketika Pak Budi udah dapat jodoh, terus sampai Pak Budi menikah, awal-awal menikah nih, masih menikah muda, itu sempet nggak Pak Bud kepikiran kayak pengen lagi gitu kan? Nggak, soalnya gini Pak Bud, saya punya temen nih, saya sebut aja inisialnya, namanya Anam. Ya. Oh iya banyak kok nama itu pasaran. Oh iya benar benar. Nama anak itu brengsek memang. Oh gitu ya Pak Bu ya? Saya baru ini nih. Soalnya banyak teman saya yang namanya, sebut saja lah namanya Anam. Ini dia tuh udah menikah, tapi kok mungkin hasrat seorang laki-laki itu ingin mencoba. Atau mungkin gini, dia menikah dan setelah menikah dia merasa kayak tertipu gitu mungkin. Oh, tertipunya sama Anamnya berarti? Si Anam merasa tertipu. Oh. Aduh kok kayak gini ya nikah gue ya. Atau bukan kebalikannya, ceweknya tertipu sama Anam? Ya cewek yang tertipu dan Anam juga tertipu juga. Tertipu kok kayak gini doang sih, gue lihat lagi dah. Itu kali. Berarti nggak setia dong Pak Bud? Si Anam ini, kok balik lagi ke Anam ya? Kayaknya di otak saya Anam ini namanya kok jelek banget ya? Iya emang. Diawali dengan A dan N. N jarang nama N. Anto ya. Andi. Berarti untuk para netizen nih, kalau punya anak jangan namain namanya Anam. Ya Pak Bud ya? Ya paling nggak disingkat lah A. A. A depannya, jangan ditongolin panjangannya. Siapa? AC atau CA. Bukan A, panjangannya 6. Balik lagi 6. Oh, jadi bukan maksudnya 6 ya. Mungkin itu cuma selentingan. Kalau emang merasa ya Silahkan ya. datang ke kami, ke redaksi kami di sini. Oke, jadi begitu aja cerita-cerita santai bersama sesepuhnya Konin UPHB. Ya walaupun Pak Budi tidak mengakui, tapi Bukan semua orang mengakui. mengakui. Bukan tidak mengakui, tapi karena suatu hal, jadi saya kesampingkan dulu masa lalu yang perkonian itu, buat nantilah cerita di sesi berikutnya. Oke. Karena nggak mau kita tuangin semua di sini, nanti nontonnya udah semua udah tahu. Betul Pak Bud. Kita lanjut ke part 2-nya. Nanti Oke. kan orang jadi bertanya ada apa ya? Nah, betul. Nah itu yang mungkin bagus Buat penasaran ya. nyambung cerita di babak berikutnya. Tapi nanti di babak berikutnya nama Anam ini muncul lagi nggak Pak Bud? Kayaknya ditampilin sekalian orangnya. Oh gitu ya. Oke, nanti besok kita undang yang namanya Anam. Betul nggak sih yang namanya Anam ini brengsek dalam tanda kutip, nggak tahu, makanya kita buktikan di episode selanjutnya. Oke, selamat. Terima kasih terima kasih sudah menonton. Selamat menjalani hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.